Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, serta salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Akdan Fatia Joena, yaitu selaku mahasiswa dari Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim Angkatan 2024, untuk mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Resiko yang berjudul Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dalam Kepanitiaan PKKMB Fakultas Teknik 2026 berdasarkan referensi PKKMB Fakultas Teknik 2025 dan 2024. Ini merupakan salah satu ajang dari kita mengenalkan kriteria risiko berdasarkan frekuensi, dampak, dan kita juga akan memperkenalkan komponennya sekaligus nih nanti di dalamnya. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memberikan salam terlebih dahulu untuk jajaran petinggi dari program studi manajemen pelabuhan dan logistik maritim serta mata kuliah ini, yaitu yang terhormat Bapak Vivian Kalimadesi STMT selaku dosen pengampu dari mata kuliah manajemen resiko dan juga selaku koordinator program studi manajemen pelabuhan dan logistik maritim, dan juga saya mengucapkan yang terhormat kepada Bapak Insinyur Tri Mulyono MT selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko juga, yaitu di awal semester sebelumnya, awal semester 123 sampai pertengahan. Oke, langsung saja ya. Kita menuju berikutnya, yaitu ada latar belakang nih. Kenapa saya ingin menganalisis resiko untuk alur tadi ya PKKMB Fakultas Teknik, yang mana merupakan salah satu ajang pengenalan kampus dan juga ajang kepanitiaan untuk mahasiswa tahun sebelumnya. Ini ada dijelaskan di latar belakang ya mengapa saya menganalisis ini, yaitu yang pertama pengadaan barang. Nah, pengadaan barang ini kan pasti terjadi ya di kepanitiaan ini. Ini tuh menjadi titik tumpu gitu dalam sebuah acara, apalagi kepanitiaan, karena sejatinya sebuah acara itu memerlukan peralatan yang harus komplit, harus lengkap, sehingga nanti hasilnya bakal memuaskan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya gitu. Makanya ini menjadi poin vital di sini ya, untuk memastikan bahwa di hari H acara itu barang-barang ada gitu. Dan yang kedua, masalah pengadaan barang nih. Ini nih masalah dari tahun ke tahun itu berulang, mulai dari permasalahan ada yang tidak terdata, ada yang sudah terdata cuman tidak terbeli. Nah, hal-hal seperti itu tuh menjadi permasalahan gitu loh, sehingga ya, dengan hadirnya penelitian ini atau analisis ini diharapkan untuk PKKMB tahun berikutnya, yaitu nanti tahun 2026, akan menjadi lebih baik lagi dalam hal pengadaan barang gitu. Dan yang ketiga itu tindakan preventif. Nah tadi ya, tindakan pencegahan ya untuk mempersiapkan acara PKKMB FT 2026, yaitu tahun berikutnya, tahun ini sih sebenarnya, yang lebih baik lagi. Karena ya, segala sesuatu yang dipersiapkan dengan baik dari jauh-jauh hari dan dengan analisis data yang baik, maka akan menciptakan suatu rangkaian yang baik juga gitu, sesuai terencana, sistematif, dan efektif gitu nanti ke depannya. Itulah latar belakang mengapa saya mengambil analisis ini, bukan analisis bisnis. Nah, lanjut ya. Karena ada resikonya juga di sini ya. Resiko pengadaan barang tadi. Nah, kita lanjut, yaitu kita masuk ke slide berikutnya, ada dokumen acuan. Apa sih yang menjadi bisa dibilang dasar hukum di sini lah, dasar analisis di sini gitu. Kita mengambil data dari atau acuan dari LPJ ya, lembar pertanggungjawaban dari PKKMB Fakultas Teknik tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2025 dan 2024. Kita mengambil 2 tahun ke belakang dikarenakan satu dan lain hal, nanti akan saya jelaskan seiring dengan berjalannya slide. Dan juga ada dokumen acuan berikutnya, yaitu dokumen pengadaan barang PKKMB-FT tahun 2024 dan 2025. Lebih tepatnya dokumen acuan dari pengadaan barang ini ya,
dokumen spreadsheet atau pendataan administrasi pengadaan barangnya itu seperti apa gitu kan. Ada keterangan-keterangan rincinya di situ. Nah, kita mengambil di situ. Itulah mengapa kita mengambil dokumen acuan 3 hal tersebut gitu loh. Kita next aja ya. Masuk ke slide selanjutnya, itu penetapan sasaran dengan metode SMART ya. Ini bisa dibilang menjadi tujuan ya, mengapa penelitian atau analisis resiko untuk PKKMB FT itu diperlukan gitu. Kita jelaskan sasarannya dengan metode SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Nah, untuk komponen spesifik terlebih dahulu, yaitu tujuannya, sasarannya itu untuk mengurangi risiko kesalahan pencatatan pengadaan barang. Spesifik ya, pencatatan pengadaan barang yang menjadi sasarannya. Itu melalui penerapan sistem pencatatan yang terpusat dan terpantau pastinya, dari hulu ke hilir. Berarti dari awal pencatatan barang, pembukaan pencatatan barang dari divisi yang mencatatnya hingga divisi yang mencatatnya tersebut membeli barang-barang yang telah tercatat. Sudah pasti divisi tersebut divisi logistik ya, yang membantu mencatat barang-barang yang diperlukan oleh divisi lainnya hingga nantinya untuk dibeli di kemudian hari. Nah, habis itu untuk measurable ya, ada 2 poin di sini. Yang pertama, untuk mengurangi waktu pencatatan administrasi pengadaan barang dari rata-rata 2 minggu menjadi seminggu. Karena berdasarkan data-data yang saya dapat tadi ya, kenapa ada dokumen acuannya PKKMB FT 2024 dan 2025 itu karena di sini, di analisis ini saya sekaligus juga wawancara dengan responden yang terlibat aktif dalam kedua kepanitiaan tersebut, yaitu Ketua Pelaksana dari PKKMB FT 2025 dan Koordinator Logistik atau Divisi Logistik dari PKKMB FT 2024. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan keduanya dan melihat dari LPJ dari 2 tahun itu pengadaan barang itu dilakukan rata-rata 2 minggu gitu loh. Untuk dari awal pencatatan ya, dari awal pembukaan pencatatan barang hingga akhirnya nanti dibeli oleh divisi logistik itu 2 minggu. Nah, itu waktu yang sangat panjang gitu untuk hanya mencatat gitu. Maka kita ingin nantinya di tahun berikutnya itu 1 minggu saja gitu loh. Habis itu yang kedua, memastikan 80-100% barang itu tersedia di hari H sejak H-5 acara. Nah, ini ya, kita harus memastikan semua barang itu udah kebeli atau sudah tersedia di H-5 acara, supaya enggak yang namanya gedebak-gedebuk atau gasak krusuk dalam pengadaan barangnya gitu loh. Enggak tiba-tiba harus dibeli gitu loh di hari H. Itu loh tujuannya di komponen measurable. Terus untuk komponen achievable itu yang bisa digapai itu dengan cara memfasilitasi sistem digital terintegrasi untuk pencatatan barangnya dengan spreadsheet. Pastinya sudah digunakan ya untuk spreadsheet dan Excel ya. Ini kita tambahkan pengajuan ya untuk saran-saran itu menggunakan Classroom juga, karena supaya terpantau dan ada notifikasinya, terus teringatkan oleh masing-masing divisi di Classroom gitu. Kalau pakai Classroom biasanya kan ada tenggat berapa hari lagi. Nah, ini gunanya di sini, Classroom di sini untuk pengingat gitu. Makanya kita hadirkan Classroom untuk solusinya. Dan menggunakan ada apps e-procurement ya yang biasa dipakai di pekerjaan di gudang, itu bisa juga untuk penggunaan di PKKMB FT ya, di kepanitiaan gitu, supaya lebih terdata, terpantau dan real time ya datanya gitu. Kita next untuk smart selanjutnya, yaitu ada realistik nih. Apa sih yang pengen digapai secara realistiknya ya gitu, yaitu sistem terintegrasi digital dapat mengoptimalkan proses pengadaan barang karena dapat terpantau, mudah diakses oleh setiap panitia yang berperan, dan mudah
disosialisasikan di awal kepanitiaan. Karena ya sistem terintegrasi itu memudahkan sebenarnya jikalau ada pensosialisasian di awal, sehingga tidak semata-mata panitia itu mengadakan barang secara langsung, secara terburu-buru di akhir nantinya ya. Dan ketika sudah disosialisasikan sistemnya, mereka sudah terfikirkan apa aja yang perlu dicatat, maka dari awal bisa langsung tercatat dan terdata, dan lebih cepat lagi untuk pengadaan barangnya gitu. Itu target realistiknya. Terus untuk time bound atau waktunya itu ada 3 poin ya yang ingin dicapai, yaitu pencatatan barang maksimal 1 minggu sebelum rapat fiksasi. Jadi 1 minggu sebelum rapat fiksasi itu pengadaan administrasi barang tuh udah full, semua divisi sudah tercatat di aplikasi sistem terintegrasi yang sudah disediakan gitu. Terus yang kedua, rekapitulasi pencatatan akhir maksimal 5 hari sebelum acara. Jadi setelah seminggu sebelum rapat fiksasi udah fix pencatatan barangnya, kita melakukan rekapitulasi lagi nih, mana pengadaan barang yang sekiranya bisa dipres lagi untuk efisiensi biaya pastinya ya. Karena untuk barang itu memerlukan biaya yang lumayan, jadi rekapitulasi di sini tujuannya agar nanti sebelum hari H dibeli barangnya, sebelum benar-benar dibeli barangnya, itu bisa dipres lagi, diefisiensikan lagi itu, sehingga ada waktu, tidak terburu-buru gitu loh di H-5 acara. Terus evaluasi data pencatatan maksimal 3 hari sebelum agenda berlangsung. Nah, pastinya setelah tadi efisiensi di rekapitulasi ya, itu pasti ada saja yang tidak terbeli atau tiba-tiba ada usulan lagi dari divisi lain yang belum tercatat pengadaan barangnya, sehingga di H-3 itu harus benar-benar dimaksimalkan oleh semua divisi itu untuk mencatat kembali barang yang diperlukan, supaya divisi logistik itu bisa bekerja langsung gitu loh untuk mencari barang yang diperlukan kembali gitu loh. Itu untuk time bound-nya ya. Tujuannya, sasarannya memang banyak, cuman kami harap itu bisa memudahkan nanti ke depannya ya, dengan sosialisasi yang tepat juga pastinya. Kita masuk ke aspek berikutnya, yaitu penetapan lingkup risiko. Risiko yang dianalisis itu lingkup atau cakupannya itu apa aja sih? Nih, yang pertama itu ada lingkup kegiatan. Untuk kegiatannya itu kita spesifik di pencatatan pengadaan barang dalam kepanitiaan PKKMB FT UNJ 2026 itu tahun ini ya. Itu lingkup kegiatannya. Untuk lokasi, biasanya untuk lokasi PKKMB FT sendiri itu di kampus A dan juga di kampus B biasanya ya, untuk agenda awalnya. Dan untuk pasti ya, lokasi pasti pencatatan kan tidak semestinya atau tidak harus di kampus. Ada pencatatan yang bisa dilakukan secara online gitu. Cuman untuk kegiatan PKKMB FT ini lokasinya di 2 lokasi ini, kampus A dan kampus B UNJ gitu. Kita masukkan lingkup lokasinya nanti di situ gitu. Dan untuk ukuran dan skala itu ada 3 poin. Yang pertama, ukuran dan skalanya itu ketersediaan barang 80-100% terpenuhi semenjak H-5 acara gitu loh. Itu tujuannya ya. Skala resiko yang terukur seperti itu. Yang kedua, proses pencatatan pengadaan barang maksimal H-1 minggu rapat fiksasi. Ini penutupan pencatatan pengadaan barangnya ya. Terus fiksasi pengadaan barang itu H-5 hari sebelum acara. H-5 itu pengadaan barang itu sudah fix, benar-benar fix. Pun nanti ada evaluasi yang ingin ditambahkan kembali, itu H-3 acara gitu loh. Maksimal bolehnya gitu, supaya pengadaan barangnya tidak gasak-gusuk, tidak terburu-buru, dan juga sesuai gitu dengan arahannya gitu. Untuk waktunya, ini waktu kepanitiaan PKKMB FT saja ya, dari mulainya itu start dari Juli sampai September untuk langsungnya. Untuk agenda
ininya ya, agenda langsungnya itu di September gitu. Tahun pastinya 2026. Kita next ya. Nah, ada cakupan areanya, ada beberapa ya. Yang itu yaitu poin pertama, perencanaan acara itu pasti ya di administrasi pengadaan barang, lingkup resiko areanya pasti di situ. Terus di rapat fiksasi juga pastinya supaya bisa saling mencari ya apa yang belum gitu di rapat fiksasi sehingga benar-benar fix. Terus di pembelian barang pastinya sama evaluasi pengadaan barang. Tadi ya di H-3 maksimal evaluasi itu ada supaya kemauan dari masing-masing divisi dapat di akomodir oleh divisi logistik, dan juga divisi logistik bisa mempersiapkannya secara tidak terburu-buru gitu. Jadinya win-win solution di sini untuk cakupan area dan tujuannya gitu. Terus poin kedua, pelaksanaan acara. Nah, di pelaksanaan acaranya ada rangkaiannya ya, ada di Fakultas Teknik Tour, ICFT, sama pas PKKMB FT. Itu rangkaian acaranya seperti itu gitu. Itu risiko yang ingin ditetapkan, lingkupannya ya. Oke, kita next. Nah, kita analisis stakeholder nih. Ada internal sama eksternal. Untuk internal sendiri dimulai dari dekanat ya, dekanat FT. Kepentingannya optimalisasi operasional karena kenapa demikian? Karena pengaruhnya dia tinggi. Karena dia berperan sebagai penyokong utama pendanaan. Karena pendanaan pastinya dari dekanat ya, sama alur operasional. Biasanya ada tuntunan PKKMB FT ya, itu kemauan atau arahan dari fakultas bagaimana diturunkan ke program studi gitu. Ya, jadi ya stakeholder ini berpengaruh tinggi ya, atau sangat penting bisa dibilang ya. Dan yang kedua, ketua pelaksana ya, karena kepentingannya sebagai efektivitas operasional. Karena dia itu pengambil keputusan utama ya, karena sebagai kalau dalam suatu negara dia presidennya yang mengambil keputusan tertinggi gitu di ketua pelaksana. Terus untuk bendahara umum stakeholdernya, untuk kepentingannya sebagai efisiensi operasional, karena ya dia pengambil keputusan juga, cuman pendanaan, terkait pendanaan dia yang mengambil keputusan, bendahara umum. Terus stakeholder berikutnya ini penggerak ya, divisi logistik, penggerak utama yang mencatat juga, yang membeli barangnya juga, itu loh untuk kepentingan kelancaran operasional gitu. Itu analisis stakeholder internal. Supaya semuanya itu harus tersinkronisasi sehingga rencana awal yang dibuat dari dekanat maupun panitia sendiri itu selaras supaya tidak ada yang namanya crash di situ, bottleneck yang menimbulkan huru-hara ke depannya nanti gitu. Oke, kita next lagi. Nah, ini stakeholder eksternal ya, dari luar. Siapa aja sih yang berperan gitu loh. Yang pertama, sponsor utama. Pastinya ya, pendanaan itu tidak hanya cukup dari dekanat, karena ini event yang besar memerlukan biaya yang lumayan, jadi sponsor kita pasti mencari ya untuk kepanitiaan PKKMB FT gitu. Karena untuk kelancaran pendanaan tadi ya berpengaruh tinggi dengan peran penyokong pendanaan terbesar dalam acara. Karena ya lingkungan kampus tidak, ya, saya takut berbicara, cuman ya pastinya ya karena keperluan untuk PKKMB FT ini sangat banyak, jadi sponsor menjadi stakeholder eksternal yang paling tinggi urutannya gitu. Yang kedua ada vendor, stand, kursi, dan meja. Itu kepentingannya kelancaran perlengkapan fisik utama ya, karena ya itu perlengkapan utama dari PKKMB FT ya, untuk pengenalan, untuk mendirikan stand masing-masing Opmawa, Ormawa yang ingin dikenalkan kepada adik-adik kita, itu sedikit banyaknya disupport oleh vendor ya. Kita harus mencari vendor yang baik sehingga acaranya benar-benar bisa terlaksana sesuai rencana gitu. Vendornya memberikan perlengkapan yang sesuai sama apa yang kita inginkan, dengan waktunya yang pas gitu, yang sesuai juga, sehingga ya terencana dengan baik. Terus ada vendor digital printing. Nah, ini penting juga nih, digital printing untuk keperluan publikasi sama dekorasi ya. Nah,
walaupun sedang, cuman kalau tidak ada vendor digital printing yang terpercaya, yang pertama pasti anggaran akan bengkak. Dan yang kedua, hasil printingnya itu tidak sesuai rencana tuh atau jelek gitu. Kalau kita punya vendor yang terpercaya, hasilnya juga akan bagus gitu. Jadi itu stakeholder eksternal dari PKKMB FT ini. Kita next. Nah, kita analisis arah kepanitiaan, arah bisnisnya ya bisa dibilang ya. Itu dari awal ya pembentukan panitia, terus rapat akbar. Ini semua panitia rapat untuk pertama kali di sini. Terus di rapat itu pastinya divisi logistik udah mulai membuka ya pengisian administrasi pengadaan barang. Lantas ada rapat divisi nanti untuk merancang. Ya, habis itu ada penutupan pastinya ya. Kalau udah dibuka pengisian administrasi ada penutupannya juga sebelum akhirnya rapat fiksasi. Setelah rapat fiksasi, divisi logistik langsung ke pembelian perlengkapan barang. Ini di awal, karena setelahnya ada evaluasi pengadaan barang. Ini nih perlu dievaluasi karena untuk melihat apa saja yang belum terbeli atau apa saja yang perlu ditambahkan dari keperluan masing-masing divisi. Gitu. Terus baru pembelian barang lagi, final nih. Ini harus difinalkan supaya logistik bisa persiapan yang lain, nggak hanya membeli perlengkapan barang saja. Habis itu baru deh acara berlangsung hari H dari briefing, terus FT Tour, ICFT, sama pas PKKMB FT. Nah, habis itu baru rapat evaluasi. Nah, yang dibuat atau ditekankan di sini, ini ada di pembukaan dan penutupan pengisian administrasi pengadaan barang, rapat fiksasi, pembelian awal, pembelian final perlengkapan barang, sama evaluasi pengadaan barang. Di sini penting karena resiko tingginya di sini. Karena kenapa demikian? Itu lama pengerjaannya, jikalau terlampau lama di yang dibuat ini, maka berpotensi acara berlangsung itu mundur karena belum terencana dengan baik gitu, belum terrealisasi dengan baik dari administrasi hingga pembelian gitu. Makanya ini menjadi titik vital di sini supaya difokuskan untuk dilakukan secara benar di sini gitu loh. Tidak disepelekan lah pastinya. Itu untuk arah kepanitiaan atau arah bisnis ya bisa dibilang. Kita next. Nah, kita masuk ke intinya nih, penetapan kriteria. Apa aja sih kriteria di sini dan berdasarkan apa? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk penetapan kriteria di sini saya mengambil beberapa. Ada yang saya tetapkan secara langsung untuk keperluan angket, dan yang kedua jawaban dari angket wawancara ya. Ada wawancara dan angket untuk pengambilan data yang saya lakukan itu untuk analisis ini kepada responden tadi yang terpercaya dan ikut terjun langsung dalam kepanitiaan ini gitu. Kita next dulu ya untuk penjelasan lebih lengkapnya. Nah, seperti halnya manajemen risiko pada umumnya, itu menetapkan frekuensi sama dampak, frekuensi sama sequence. Untuk kriterianya berdasarkan angket atau pertanyaan wawancara yang saya lontarkan itu ada 5 ya, berdasarkan rubrik yang ada di lembar kerja juga. Itu ada sangat jarang, jarang, cukup sering, sering, dan sangat sering. Untuk besarannya, untuk sangat jarang itu 0 sampai 1 kali per siklus kepanitiaan per 3 bulan, karena kepanitiaan 3 bulan. Ini bisa dibilang sangat jarang dan tidak pernah ya, karena 0 kali. Terus untuk jarang 2 sampai 3 kali, untuk cukup sering 4 sampai 5 kali, untuk sering 5 sampai 6 kali, dan sangat sering 7 sampai 8 kali. Nah, ini masih ngawang sebenarnya. Kita bisa jelaskan dengan detail di berikutnya ya, hasil wawancara. Oke, kita next dulu. Nah, ini kriteria sequence atau dampaknya. Dampaknya apa aja sih? Ada minor, moderate, significant, major, dan catastrophic. Untuk minor itu ini berpengaruh pada anggaran pastinya. Kita berpacu pada anggaran. Untuk minor itu menyebabkan pembengkakan anggaran yang fix itu kurang dari 30%. Masih bisa
masih aman, dalam taraf aman ya, kurang dari 30%. Terus untuk moderat itu 30-50% pembengkakan anggarannya. Ini bisa dibilang lumayan ya. Terus untuk signifikan itu 50%, ini terpatok 50% ya untuk signifikan pembengkakannya. Untuk major itu di range 50-80% pembengkakannya masih bisa terjangkau. Maksudnya masih bisa 51-79 itu di taraf major itu. Dalam artian belum sangat parah gitu, masih dalam tarif atau dalam tingkatan yang kurang parah ya, bisa dibilang ya kalau dalam pakai skala parah. Tapi ini major, ini berpengaruh pastinya untuk fiksasi anggaran dan untuk mencari dana untuk menutupi pembengkakan tersebut. Itu menjadi beban kerja tambahan ya untuk kepanitiaan. Terus untuk kriteria dampak selanjutnya itu katastrofik, yaitu pembengkakannya lebih dari 80%, dalam artian anggaran yang telah difiksasi itu bubar semua atau belum final gitu loh. Ini yang menjadi ancaman pastinya, menjadi risiko ya, sehingga perlu diturunkan dengan beberapa cara, dengan tadi ya penetapan SMART tadi gitu. Kita next dulu. Nah, komponennya tuh ini kriterianya. Ada penggunaan sistem digital terintegrasi untuk mencatat pengadaan barang daripada manual. Itu komponen pertama. Seberapa sering dan dampaknya seperti apa gitu, maksud dari komponen resiko ini. Terus waktu pengisian administrasi dan pencatatan pengadaan barang dari awal dibuka hingga penutupan itu seberapa lama sih, dan dampaknya apa dari pengisian waktu yang baik lama atau sebentar itu gitu maksudnya. Terus yang ketiga, pengadaan barang dilakukan setelah rapat fiksasi itu seberapa banyak sih dan dampaknya apa? Karena pengadaan barang setelah rapat fiksasi bisa dibilang ini rapat terakhir, rapat sebelum akhirnya agenda acara dilakukan. Tapi setelah rapat tersebut saja masih ada barang yang diadakan atau dibeli juga. Nah, ini menjadi catatan gitu. Seberapa sering dan dampaknya seberapa besar gitu. Nah, nanti dianalisis di situ. Terus pengadaan barang dan pembelian barang ketika hari H, ini lebih parah lagi, ketika hari H baru dibeli. Atau dalam skalanya resiko jikalau pengadaan barang atau pembeliannya dilakukan di hari H tuh masih fine-fine aja, itu bisa terrecord atau tercatat berdasarkan rubrik komponen risiko ini. Terus yang berikutnya, berarti kelima, itu evaluasi pengadaan barang tambahan sebelum hari H dan setelah rapat fiksasi itu seberapa sering sih dan dampaknya bagaimana. Tadi ya yang H-3 maksimal, H-3 acara itu ada evaluasi pengadaan barang lagi. Jadi divisi itu, masing-masing divisi dipersilakan untuk mengadakan barang lagi di timeline tersebut di maksimal H-3 acara, supaya benar-benar kemauan divisi itu terpenuhi gitu, masih bisa dipenuhi gitu. Tuh, seberapa sering dilakukan hal tersebut untuk memenuhi kesejahteraan seluruh divisi ya, dan dampaknya bagaimana dilakukan evaluasi itu, apakah lebih baik atau sama aja, bengkak-bengkak juga, gimana untuk anggarannya gitu. Terus berikutnya pertanyaan terakhir, pembelian barang di luar rangkaian rancangan anggaran biaya. Tadi ya, di evaluasi pengadaan barang, pastinya setelah evaluasi pengadaan barang ada pembelian barang lagi dong. Nah, pembelian barang itu seberapa sering dilakukan di luar rapat fiksasi dan rancangan anggaran biaya fix ya, dan seberapa besar dampaknya gitu loh. Kita tidak ada yang tahu ketika belum kita analisis lebih lanjut. Ini tapi komponennya ya, untuk kriteria komponen. Jadi ada 3 kriteria ya, kita tambahkan. Izin ya Bapak. Kita next. Untuk penjelasan hasil wawancara. Nah, tadi ya untuk penggunaan sistem digital terintegrasi, tadi ya
ternyata kan berdasarkan dua responden kita ya. Kedua responden ini menjawab sangat sering untuk penggunaannya atau selalu menggunakannya ya, karena paper base atau masih manual itu sudah sangat ditinggalkan ya, karena tidak efektif lagi, sehingga ya penggunaannya sekarang sudah menggunakan sistem terintegrasi ya. Dan dampaknya juga keduanya sama-sama sepakat bahwa dampaknya sangat berpengaruh dan mempercepat 80% kerja. Pastinya kalau sistem terintegrasi itu sangat membantu sekali, lebih dari 80% malah untuk efisiensi kerjanya gitu. Terus untuk komponen kedua, waktu pengisian administrasi dan pencatatan pengadaan barang dari awal dibuka hingga penutupan itu berapa lama sih? Ternyata lambat ya, atau lama ya, 3-4 minggu, bayangin. Udah hampir sebulan gitu loh, baru tercatat dengan baik gitu loh. Dan ini berpengaruh pada dampaknya, itu ada dua ya. Ternyata responden 1 dan responden 2 di sini tidak sependapat. Jika responden 1, izin menjelaskan, mohon maaf sebelumnya terlewatkan. Responden 1 itu koordinator divisi logistik PKK MBFT 2024, sedangkan responden 2 itu ketua pelaksana PKK MBFT 2025. Nah, untuk responden 1 itu berpendapat signifikan dampaknya karena memperlambat fiksasi rangkaian rencana anggaran biaya itu hingga 50% ya. Kalau signifikan ini paten atau pas di 50% menurut pendapat responden 1, sedangkan responden 2 itu berpendapat major, dalam artian memperlambat fiksasi rangkaian anggaran biaya itu di range ya 50-80%. Ada dua pendapat di sini. Kita next. Untuk komponen ketiga itu pengadaan barang dilakukan setelah rapat fiksasi seberapa banyak, itu untuk responden 1 berpendapat sangat jarang ya, cuman 0-1 kali atau jenis barang, dalam artian cuman 1 ya kebanyakan ya, tapi ini range ya, paling banyak itu 1 doang, 1 jenis barang yang dilakukan pengadaan barangnya setelah rapat fiksasi. Sedangkan responden 2 berpendapat cukup sering atau barangnya itu dalam range 3-5 jenis barang. Cuman dari dampaknya ini keduanya berbeda juga. Untuk responden 1, walaupun frekuensinya sangat jarang, cuman dampaknya katastrofik atau berpengaruh banget, karena barang tersebut yang pengadaan barangnya dilakukan setelah rapat fiksasi ternyata cuma tercover oleh dana darurat di rancangan anggaran biaya itu kurang dari 30%, dalam artian lebih dari 70% biaya yang termakan oleh pengadaan barang setelah rapat fiksasi itu harus digantikan oleh jerih payah panitia lainnya. Yang artian panitia harus mencari dana lagi untuk menutupi pengadaan barang tambahan tersebut gitu. Walaupun 1, cuman dampaknya besar gitu. Itu maksud dari responden 1. Kalau responden 2, walaupun cukup sering 3-5 kali, cuman dampaknya tuh minor, sangat kecil, karena 3-5 jenis barang ini sudah terencana dengan baik di rancangan anggaran biaya, khususnya di dana darurat ya, itu tercover lebih dari 80%, dalam artian telah terencana pengadaan barang yang dilakukan setelah fiksasi gitu. Nah itu maksudnya. Dan komponen keempat ya, kita lanjut. Pengadaan barang dan pembelian barang ketika hari H itu sama-sama, keduanya sependapat dan sepaham, atau dalam timeline mereka itu dilakukan secara sama, itu 2-3 kali. Dalam konteks penetapan kriterianya di sini jarang ya kriteria frekuensinya. Cuman dampaknya ini dua dampak yang berbeda ya pandangannya. Kalau responden 1 itu moderat, berpengaruhnya tuh sedikit di range ya. RAB jadi bengkak 30-50%. Sedangkan responden 2 itu minor,
dampaknya itu kurang dari 30% untuk pembengkakan RAB. Karena ini saya jelaskan berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut ya. Untuk pengadaan barang yang dilakukan di hari H itu barang-barang yang dalam kategori yang ringan seperti keperluan medis, seperti yang namanya koyo, yang namanya oksigen, yang namanya Hansapras ya, atau perban seperti itu baru dibeli di hari H. Nah, itu tidak terlalu memakan banyak biaya ya untuk hal tersebut, dan sudah terencana juga pastinya di rancangan anggaran biaya gitu. Makanya itu tidak berpengaruh banyak. Sedangkan untuk setelah rapat fiksasi, pengadaan barang dilakukan setelah rapat fiksasi di komponen ketiga, itu barang-barang yang diminta oleh divisi lain itu secara tiba-tiba, dan setelah dipantau lebih lanjut itu ternyata biayanya sangat besar. Itu dalam konteks di responden satu ya, walaupun satu atau sangat jarang, cuma dampaknya besar. Bisa saya sebutkan itu barangnya keperluan meja dan kursi. Karena di fakultas saat itu di PKKMB FT 2024 keperluan meja dan kursi itu sangat minim ketersediaannya, maksudnya ya. Ketersediaannya sangat minim sehingga panitia harus menyewa dari vendor, dan keperluannya banyak nih. Mereka sewa vendor semua, alhasil biayanya bengkak. Terlihat ya, lebih dari kurang dari 30% yang tercover dana darurat, alias RAB-nya bengkak. Itu maksud dari kedua komponen ini. Ya, kita next ya untuk komponen berikutnya. Berarti yang kelima, ini komponen evaluasi pengadaan barang tambahan sebelum hari H dan setelah rapat fiksasi. Seberapa sering sih dilakukan evaluasi tersebut? Untuk responden 1 berpendapat sesekali, pernah, cuman 1-2 kali doang. Cuman dampaknya sangat besar, katastrofik, karena dapat mendeteksi tingkat penambahan barang di luar rangkaian anggaran biaya lebih dari 80%. Walaupun sesekali doang, cuman dapat terdeteksi nih. Mungkin tadi yang barang meja dan kursi tambahan tersebut itu ternyata terdeteksi di ini, evaluasi pengadaan barang ini, sehingga ya dapat terdeteksi gitu, walaupun akhirnya bengkak juga. Cuman untuk responden 2 berpendapat sering, ternyata 4 kali dilakukan dengan dampak yang signifikan, tidak sebesar yang responden 1, cuman 50% doang mendeteksinya. Ini bisa dikatakan bahwa perencanaan pengadaan barang di PKKMB FT 2025 itu lebih tertata dengan baik. Bisa tersinergi dan terkoordinasi dengan baik untuk pengadaan barangnya dari rencana awalnya, seperti itu. Makanya komponen antara frekuensi dan dampak itu dari tadi kita lihat, walaupun frekuensinya sering, cuman dampaknya tidak terlalu besar gitu. Sehingga yang kita turunkan fokusnya di frekuensi gitu untuk PKKMB FT 2025 responden 2 gitu. Untuk komponen terakhir ya, ini komponen ke-6, itu pembelian barang di luar RAB, anggaran biaya. Untuk responden 1 itu sedikit ya, 2-3 kali atau jenis barang saja. Cuman dampaknya katastrofik, sangat berpengaruh sehingga bengkak 80%. Pun sebenarnya sama juga di responden 2, cukup sering malahan. Frekuensinya lebih banyak dengan dampak yang sama. Pembengkakan rancangan anggaran biaya itu lebih dari 80%. Ini menjadi catatan ya, bahwa pengadaan barang yang dilakukan itu perlu terkoordinir dengan baik, perlu terencana dengan baik, sehingga nanti setelah pembelian itu sesuai dengan apa yang terencanakan, sehingga ya itu menjadi
poin titik balik untuk kepanitiaan berikutnya supaya pengadaan barang itu perlu difokuskan, tidak disepelekan gitu loh. Itu fungsi dari analisis ini salah satunya ya. Oke, kita next ya. Nah, ini dokumentasi ya. Untuk koordinator responden 1, koordinator divisi logistik PKKM BFT 2024 ada Ahmad Fajar ya, dari program studi Sistem dan Teknologi Informasi angkatan 2022. Itu dilakukan wawancaranya di tempatnya di Hot West Chicken Kaumangun ya, tempat makan. Terus untuk responden 2, Ketua Pelaksana PKKM BFT 2025 ada Zaidan Aspar dari Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2023, dilakukan di Plaza ya, di Plaza Kampus A, di kampus dalam kampus. Itu untuk dokumentasi ya. Dan ya sudah selesai dari analisis resiko yang saya analisis ya. Semoga dapat memberikan gambaran untuk kita bahwa kepanitiaan itu tidak melulu soal tampil, soal acara itu, soal antara rangkaian acara dari MC, dari pengarahan dari tim disiplin dan keamanan, tetapi juga ada peran logistik di sini yang sangat penting yang mendukung jalannya acara supaya acara itu berjalan dengan baik sesuai rencana awal dan sesuai dengan apa yang kita harapkan, panitia harapkan pun juga dekanat dan administrasi kampus yang mereka harapkan, sehingga berjalan dengan baik dan anggaran tuh terserap dengan baik gitu pastinya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Dengan akhir kata, semoga PKKM BFT 2026 berjalan dengan baik, solid, dan sesuai dengan rancangan anggaran biayanya dan tidak bengkak pastinya ya, dengan proses administrasi barang atau pengadaan barang yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.